Setelah mengetahui bahwa Musa yang telah membunuh orang dari golongannya, maka selanjutnya Fir'aun mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menangkap Musa. Akan tetapi, mereka kalah cepat dari langkah yang diambil Musa. Diceritakan bahwa ada seseorang yang memberi informasi yang sangat penting kepada Musa. Orang tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Musa. Ia cepat-cepat menemui Musa dan berkata kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Maka keluarlah dia dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada orang yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Quran Surah Al-Qasas ayat 21. Di posisi ini, Nabi Musa tidak tahu mau kemana tujuannya. Pasalnya, beliau belum pernah sama sekali keluar dari negeri Mesir. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar." Quran Surah Al-Qasas ayat 22. Ketika Musa sampai ke sumur tempat masyarakat Madian mengambil air, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua wanita yang sedang menghalau ternaknya agar tidak bercampur dengan ternak milik orang lain. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Para ahli tafsir berkata, hal itu terjadi karena para pengembala itu setiap kali selesai mengambil air, mereka meletakkan batu besar di atas sumur itu untuk menutupinya. Lalu Nabi Musa segera mengangkat batu besar itu seorang diri dan memberi minum kedua wanita tersebut. Umar bin Khattab berkata, batu itu tidak dapat diangkat kecuali oleh 10 orang. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Ibnu Abbas berkata, Musa berjalan dari Mesir menuju Madian, beliau tidak makan apapun kecuali sayuran dan dedaunan. Sesudah Musa membantu kedua wanita yang mengambil air, lalu ia pun kembali berteduh dalam keadaan yang sangat lapar. Ia berdoa kepada Allah dan mengharap kebaikan darinya. Kedua wanita itu mendengar doa yang diucapkan Musa. Selanjutnya, kedua wanita itu pulang menemui ayah mereka. Ayah kedua wanita itu heran atas kepulangan kedua anaknya yang begitu cepat. Kedua wanita itu pun menceritakan tentang Musa. Karena itu, sang ayah pun segera memerintahkan salah satu dari kedua putrinya itu untuk menemui Musa dan memanggilnya. Kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Maksudnya, Musa menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hingga menyebabkan keluar dari Mesir dan melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Maksudnya, Musa sudah terlepas dari kerajaan Fir'aun karena sudah berada di luar negeri kekuasaannya. Di tengah obrolan antara Musa dan keluarga Su'aib itu, lalu salah seorang putrinya Su'aib berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Ibnu Abbas dan lainnya berkata, ketika putrinya berkata seperti itu, ayahnya menimpali, "Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini?" Putrinya menjawab, "Sungguh ia pernah mengangkat batu yang tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang. Bukan itu saja, ketika ia pergi bersamaku, ia berjalan di depanku. Ia berkata, 'Aku mohon engkau berjalan di belakangku saja. Jika aku salah jalan, tolong lemparkan kerikil untuk memberitahuku.'" Di sini Musa menjaga pandangannya untuk tidak maksiat ketika wanita itu yang di depan. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Mas'ud berkata, ada 3 orang yang mempunyai firasat sangat tajam. Pertama, majikan Yusuf, berikanlah ia tempat dan layanan baik. Kedua, putri Su'aib menyarankan agar Musa diambil jadi pekerja. Ketiga, Abu Bakar ketika meminta Umar menggantikannya. Mendapati penuturan putrinya tentang akhlak Musa, ayat selanjutnya Allah berfirman, Dia berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun,
Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Dia berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surah Al-Qasas ayat 28. Setelah itu, Musa memenuhi pilihan waktu yang paling sempurna di antara dua batas waktu yang diberikan, yaitu selama 10 tahun menjadi pekerja kepada calon mertuanya itu. Rasulullah SAW pernah ditanya, manakah satu di antara dua ketentuan masa kerja yang dipenuhi Musa? Rasulullah menjawab, masa kerja yang paling sempurna dan paling baik. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, jika engkau ditanya, siapakah di antara kedua wanita itu yang dinikahinya? Hendaklah engkau jawab, wanita yang dinikahinya adalah yang paling muda.